Ada orang yang mengira badan usaha milik negara itu milik pemerintah. Bukan, badan usaha itu milik rakyat. Uang yang dikumpulkan untuk mendirikan badan usaha milik negara itu kan berasal dari uang rakyat. Kalau ada indikasi penyimpangan-penyimpangan karena dia dianggap sebagai keuangan negara, maka BPK masuk memeriksa, KPK masuk memeriksa, jaksa dan seterusnya untuk memastikan bahwa semua uang negara yang masuk ke badan usaha milik negara itu aman 100%. Ini kan diubah nih, seolah-olah rakyat tidak lagi menjadi pemilik dari badan usaha milik negara, tapi pemerintah yang merupakan sebetulnya hanyalah acting principle. Saya mendukung aja ada Danantara. Tapi kalau di tengah tingkat korupsi yang sangat tinggi, semua orang curiga, Pertamina, ada isu Antam macam-macam. Lalu kemudian kita bikin badan usaha milik negara itu nyaris tanpa kontrol sama sekali. Mengapa kita bicara seperti ini hari ini? Karena kita sayang sebetulnya pada badan usaha milik negara ini. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Undang-Undang BUMN yang baru nomor 1 tahun 2025 mengatakan bahwa keuangan BUMN itu tidak masuk di rezim keuangan negara. Nah, ini tentu menjadi perubahan yang sangat mendasar ya dari sisi rezim keuangan publik kita ya, dan apa konsekuensinya bagi potensi-potensi pelanggaran ataupun misalnya korupsi yang terjadi di pengelolaan BUMN ke depan. Bagaimana juga menanggulanginya. Nah, untuk membahas soal itu, kita sudah kedatangan tamu istimewa, narasumber istimewa, Bang Miko Kamal SH LLM PhD. Nah, ini saya sebut lengkap supaya sahabat integritas tahu gitu ya kapasitasnya. Bang Miko ini adalah alumni di Deakin University S2-nya, kemudian di Macquarie University Sydney ya, untuk S3-nya beliau mengambil hukum bisnis ya untuk disertasinya. Selain itu juga Bang Miko ini adalah pendiri Institut Reform BUMN ya. Kemudian juga sekarang ada di Miko Kamal dan Associates sebagai sebuah kantor firma hukum. Beliau juga mengajar gitu ya di beberapa kampus termasuk di Universitas Andalas. Kita sapa dulu Bang Miko. Bang Miko, apa kabar? Baik, alhamdulillah saya Danan. Bang Miko, terima kasih sudah mampir. Ini sudah mulai lengkap nih. Biasanya langganannya itu Ferry Amsari, Charles Simabura. Nah, sekarang sudah ada Bang Miko. Saya menunggu sampai nanti Prof. Saldi Isra selesai dari MK baru tadi akan undang di channel kita ini. Juga terima kasih telah diundang. Siap, Ya. Bang Miko, ini suatu penghargaan dan kehormatan Bang Miko bisa hadir di sini. Bang Miko, terkait dengan perubahan yang mendasar nih di Undang-Undang BUMN kita yang baru. Kok bisa BUMN itu tidak dimasukkan sebagai rezim keuangan negara? Apa catatannya Bang Miko? Iya, jadi inilah sebetulnya yang kita bingungkan ya. Saya sebagai orang yang suka mengamati badan usaha milik negara itu, atau orang bilang jadi pengamat lah, boleh lah ya. Karena apa? Karena memang studiku itu S1 sebetulnya tata negara, kemudian S2 dan S3 itu di switch jadi hukum bisnis. Dan lebih tepatnya itu S2 dan S3 itu saya itu konsentrasi di badan usaha milik negara, memang betul. Jadi S2 nulis tentang badan usaha milik negara, kemudian yang S3 juga nulis badan usaha milik negara gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, sebetulnya apapun ceritanya badan usaha milik negara itu di mana-mana ya, itu adalah tunduk kepada rezim keuangan negara. Mengapa tunduk kepada rezim keuangan negara? Karena badan usaha milik negara itu ya milik rakyat, bukan milik pemerintah. Nah, ini yang juga perlu aku luruskan terlebih dahulu ya, bahwa ada orang yang mengira badan usaha milik negara itu milik pemerintah. Bukan, badan usaha itu milik rakyat. Jadi dalam teori governance structure itu kita mengenal ada 2 lapis kepemilikan.
di dalam badan usaha milik negara ini berbeda dengan badan usaha milik swasta ya. Kalau badan usaha milik swasta itu memang satu lapis. Maksudnya satu lapis itu adalah yang disebut dengan prinsipal di badan usaha milik swasta itu adalah orang atau badan hukum ya yang memiliki saham di badan usaha milik swasta itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah RUPS-nya di badan usaha milik swasta itu betul-betul menuntaskan semuanya. Jadi tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada RUPS itu. Jadi kalau terjadi sesuatu di RUPS yang dilakukan oleh direksi misalnya ada kesalahan, tapi RUPS sudah menyatakan itu selesai, ya selesai, tuntas gitu. Tidak ada orang lain yang bisa dalam bahasa Padangnya itu mencikaroi atau menyinyirin. Kenapa? Karena memang sudah ditetapkan oleh RUPS. RUPS adalah the highest forum ya. Tapi di badan usaha milik negara itu ada dua lapis yang tadi saya sebut. Lapis pertama itu disebut dengan ultimate principle. Ultimate principle itu adalah rakyat kita yang rakyat Indonesia. Kalau kita di Indonesia, kita rakyat inilah yang merupakan betul-betul pemilik badan usaha milik negara itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya, siapa pemilik Pertamina? Kita semua warga negara Indonesia boleh angkat tangan, kita pemilik Pertamina, gitu. Nah, itu yang disebut dengan ultimate shareholders atau ultimate principle. Lalu kemudian yang kedua, di lapis keduanya itu ada yang namanya acting principle. Siapa acting principle itu? Acting principle itu adalah pemerintah yang merupakan wakil. Jadi acting itu wakil ya, pemilik wakil. Yang pemerintah itu adalah wakil dari rakyat. Nah, logikanya kenapa dia dianggap sebagai wakil dari rakyat? Karena uang yang dikumpulkan untuk mendirikan badan usaha milik negara itu kan berasal dari uang rakyat. Ya. Kita bayar pajak, kita bayar macam-macam gitu kan. Pokoknya dikumpulin uang rakyat itu, sebagiannya kalau kita ambil contoh Pertamina, lalu kemudian didirikanlah Pertamina, dimasukkan uang ke Pertamina. Nah, oleh karena itu, ini konsekuensi logis dan konsekuensi hukumnya, setiap keputusan RUPS yang dibuat di badan usaha milik negara itu belum lagi betul-betul tuntas. Kenapa belum betul-betul tuntas? Karena bisa saja terjadi moral hazard di situ. Bahasa Padang saya sering sebut bisa jadi terjadi krumuk-tumuk di situ. Ada krumuk-tumuk antara komisaris dengan direksi atau pemerintah yang merupakan pemegang saham wakil tadi itu. Dia main mata dengan direksi, main mata dengan komisaris. Yang dirugikan siapa? Rakyat yang dirugikan. Nah, itu berbeda. Saya sering kasih contoh begini. Di swasta, saya mulai dari swasta dulu ya. Di swasta misalnya dalam RUPS, direksi melaporkan bahwa tahun ini beruntung 10 miliar. Katakan gitu ya. Tapi direksi bilang, ini ada uang yang 1 miliar tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi karena sudah ada untung 10 miliar, pemegang saham bilang, ya udah nggak apa-apa, cincailah kita. Diketoklah palu, selesai. Nah, kita bawa contoh itu ke badan usaha milik negara. Seorang direksi melaporkan kepada komisaris, kepada dalam RUPS itu diwakili oleh menteri atau siapapun yang ditunjuk di situ. Dia bilang, kita untungnya 10 miliar. Tapi ada uang 1 miliar yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, kemudian diketok palu oleh RUPS. Itu belum selesai. Mengapa belum selesai? Bisa jadi uang yang 1 miliar itu mereka bagi-bagi. Disitulah krumuk-tumuk atau moral hazard itu. Itu kan sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu, kemungkinan itu mesti dimitigasi dengan masuknya aparat penegak hukum kah atau aparat pemeriksa BPK untuk memastikan bahwa uang yang 1 miliar tadi itu memang tidak ada masalah gitu. Nah, disitulah makna dari keuangan negara itu. Jadi kalau ada indikasi penyimpangan karena dia dianggap sebagai keuangan negara, maka BPK masuk memeriksa, KPK masuk memeriksa, jaksa dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua uang negara yang masuk ke badan usaha milik negara itu aman 100%. Nah, itu yang maknanya sebetulnya mengapa keuangan badan usaha milik negara itu masih dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Dan itu kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi
melalui putusan 48, 62 gitu kan sudah diputuskan bahwa apapun ceritanya keuangan negara yang masuk ke badan usaha milik negara itu adalah tetap menjadi keuangan negara yang dipisahkan. Meskipun pengelolaannya itu adalah pengelolaan dengan cara-cara bisnis. Itu jelas sekali dalam putusan 48 dan 62 itu. Nah, itu yang yang kita jadi heran mengapa mengapa perubahan itu dilakukan lalu kemudian menghilangkan makna bahwa ultimate principle atau pemilik paling tinggi dari badan usaha milik negara itu adalah rakyat, bukanlah pemerintah gitu. Jadi kalau begini, ini kan diubah nih, seolah-olah rakyat tidak lagi menjadi pemilik dari badan usaha milik negara, tapi pemerintah yang merupakan sebetulnya hanyalah acting principle. Orang atau yang pura-pura, yang acting, yang mewakili kepentingan rakyat. Kalau gini kan tidak ada lagi rakyat yang bisa berdaulat di situ. Jadi diamputasi ya, layernya tadi ya, Bang Miko ya. Bang Miko, kalau merujuk kepada sebenarnya upaya-upaya politik ya, dalam tanda petik untuk menempatkan BUMN ini sebagai bukan milik negara atau dari sisi keuangan negara itu dia di luar keuangan negara kan sebenarnya sudah lama ya Bang Miko ya. Upaya-upaya itu sudah lama dan kira-kira kenapa sih itu selalu menjadi masalah gitu ya? Artinya sebenarnya kan kalau kita secara sederhana berpikir ya mekanisme tanggung jawab saja sih yang harus lebih dipastikan karena ini milik publik gitu ya, ini milik rakyat gitu. Makanya perlu dicek sama BPK. Makanya perlu kalau ada perkara indikasi korupsi KPK bisa masuk gitu ya dan lain-lain. Tapi kenapa ini jadi seperti sesuatu yang harus benar-benar dipisahkan. Dan kalau sudah dipisahkan sama sekali, barang itu jadi apa sebenarnya? Dia itu entitas apa jadinya, Bang? Bukan privat juga, bukan publik juga gitu. Ya, yang terakhir dulu yang saya jawab ya. Jadi kalau ada di penjelasan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu ditegaskan justru badan usaha milik negara itu adalah badan hukum privat katanya gitu. Dan itu aneh sebetulnya. Dan kemudian pertanyaan yang pertama tadi, ada apa sih sebetulnya gitu. Dan saya sendiri juga sering dengar bahwa badan usaha milik negara ini sering dijadikan objek oleh aparatur penegak hukum. Nah, baik jaksa misalnya, polisi gitu kan, dan beberapa pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu yang dijadikan alasan oleh mereka, kita sulit nih bersaing dengan swasta, kan alasannya begitu. Kenapa? Karena kita tidak lincah, karena kita ada KPK di belakang kita, ada BPK, ada jaksa, ada apa. Sementara badan usaha milik swasta tidak seperti itu gitu. Nah, itu mungkin ada benarnya, tetapi Undang-Undang Nomor 1 2025 ini bukan jawaban sebetulnya. Nah, kalau memang saya sepakat ya, saya sepakat bahwa itu memang terjadi, badan usaha milik negara sering dijadikan objek obok-obokan, mengobok-obok badan usaha milik negara itu jawabannya sebetulnya membereskan aparatur penegak hukum. Ya kan? Jadi bukan dengan menganggap mereka menjadi perusahaan private atau tidak lagi menjadi perusahaan badan usaha milik negara yang modalnya tidak dianggap lagi sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi lain yang sakit, kemudian lain yang diobat. Mestinya presiden harus tegas kepada jaksa agung misalnya, harus tegas kepada Kapolri, lu jangan coba-coba dirusak itu badan usaha milik negara. Kalau ada ketahuan bahwa anak buahmu siapapun yang mengobok-obok badan usaha negara, lu akan gua sikat, habisin. Gak akan lagi jadi Kapolri, nggak jadi jaksa agung, KPK sekalipun gitu ya. Ya itu sebetulnya obatnya. Jadi menurut saya ini juga salah resep gitu ya. Entah memang ada orang yang memberikan resep yang kemudian resep itu salah, atau memang sengaja resepnya itu disalah-salahkan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Jadi sekali lagi obatnya itu sebetulnya adalah memperbaiki
kualitas aparatur penegak hukum kita. Dan kita memang tahu selama ini kan aparat penegak hukum kita itu memang banyak yang sangat bermasalah gitu kan. Dan itu adalah persoalan pokok kita. Kalau ini justru kalau yang terjadi sekarang ini justru tambah rawan lagi gitu. Kita mungkin saya mendukung aja ada Danantara gitu ya. Bagus, videonya bagus tapi ya. Tapi kalau di tengah di tengah tingkat korupsi yang sangat tinggi, semua orang curiga, di mana-mana ada korupsi, ada Pertamina, ada isu Antam macam-macam. Itu kan sangat masif tingkat korupsi kita kan. Lalu kemudian kita bikin badan usaha milik negara itu nyaris tanpa kontrol sama sekali. Nah, saya sebut nyaris tanpa kontrol, Anan. Ini kan dimulai dari BPK dulu. BPK kan tidak bisa lagi serta-merta masuk ke badan usaha milik negara. Tidak bisa. Dia harus ada permintaan dari DPR RI, pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Nah, kalau nggak diminta-minta dan berkemungkinan besar nggak diminta-minta gitu kan. Artinya siapa lagi yang mau mengkontrol? Kemudian KPK juga nggak bisa lagi melakukan kontrol karena tidak dianggap sebagai keuangan negara. Meskipun orang juga masih bisa berdebat, dia bilang KPK itu kan bukan hanya ngurus kekayaan negara, tapi juga ada perekonomian negara. Artinya perekonomian negara juga masih bisa masuk untuk jadi objek. Tapi kan perdebatan nanti akan sangat panjang gitu. Apa yang disebut dengan rusaknya perekonomian negara, ya, terganggunya perekonomian negara, itu kan akan debatable lagi gitu. Tapi yang jelas dengan sekarang ini justru saya berani katakan badan usaha milik negara di bawah rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu nyaris tanpa kontrol yang proper dari lembaga-lembaga yang memang harusnya melakukan kontrol. Oke, Bang Miko, ini terakhir ya, karena saya tahu waktunya Bang Miko juga padat gitu ya. Tadi disebutkan bahwa dengan Undang-Undang BUMN baru, BUMN itu disebut badan hukum privat gitu ya. Ini status yang apa ya, kalau kita ngomong gender laki-laki perempuan itu berarti dia di tengah-tengah ini ya. Maksudnya kalau dia badan hukum privat konsekuensinya jelas ya, berarti kan privatisasi sebenarnya. Ya, kalau privatisasi berarti kan harus jelas juga dia dijual ke siapa. Ya. Ya, dijual ke siapa pembeli yang baru, siapa owner yang baru, dan di situ kemudian ada mekanisme tata kelola yang berbeda. Ya, nah artinya kalau sudah diprivatisasi juga nanti kalau sakit nggak boleh lagi tuh minta dari APBN. Bantu-bantu lagi, kan yang sekarang terjadi begitu Bang. Misalnya asuransi, ya kan babak belur korupsi itu, 30 sekian triliun, APBN masuk, meng-cover gitu ya. Jadi seakan-akan ya boleh saja ngerusak sana sini gitu karena nanti juga akan ada bantuan dari APBN gitu. Nah ini gimana Bang Miko nih, menempatkan status badan hukum privat dalam konteks undang-undang BUMN sekarang? Iya. Jadi dia bilang memang dalam penjelasan itu badan hukum privat, tetapi kemudian melupakan sejarah dari mana uangnya berasal, dari modalnya berasal gitu. Nah ini kan di undang-undang itu juga ditegaskan, baik uang negara yang masuk karena pendirian atau penambahan modal begitu. Nah ini memang sangat kacau ini cara berpikirnya, sehingga kemudian posisi badan usaha milik negara itu ya boleh dikatakan panci gitu ya, dalam konteks rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini. Dan saya kira memang ini kita harus bikin kejelasan soal ini nih. Harus ditegaskan betul ini posisinya di mana, lalu kemudian bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah ada sebelumnya, lalu kemudian juga dengan dihadapkan dengan undang-undang yang lain gitu ya. Karena apa? Karena yang ini undang-undang yang baru lahir ini juga kemudian memunculkan disharmonis beberapa undang-undang. Saya catat dan itu ada Undang-Undang Nomor 17 2003 gitu ya tentang keuangan negara. Kemudian juga ada tentang BPK. Jadi ada di pasal 2-nya, pasal 6, pasal 9, pasal 10 Undang-Undang 15 2006, ada pasal 10 lagi ayat 3 Undang-Undang 15 2006, kemudian pasal 11 huruf A Undang-Undang 15 2006. Itu saling bertabrakan dengan lahirnya undang-undang ini. Dan kita heran juga kenapa pembuat undang-undang itu tidak memikirkan itu, bahwa kita tahu anak-anak
S1 juga tahu bahwa kalau membuat undang-undang itu harus harmonis satu sama lainnya, tidak boleh saling tentangan bertentangan, bertabrakan, sehingga kemudian orang jadi bingung, undang-undang mana yang mau dipakai gitu ya. Nah, ini menurut saya memang terbuka peluang. Jadi kan pilihan untuk melakukan perubahan undang-undang itu kan ada 2 aja sebetulnya, satu adalah political review, kita mengharapkan kesadaran dari mereka, setelah banyak orang bercerita tentang ini, mengkritik tentang ini, lalu kemudian mereka kumpul lagi, mereka review secara politik, coba di DPR, undang-undang ini. Kemudian kalau itu nggak terjadi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, tentu harus ada judicial review untuk memastikan itu. Jadi, mengapa kita bicara seperti ini hari ini? Karena kita sayang sebetulnya pada badan usaha milik negara ini. Dan kita juga berhak sebagai ultimate principle, ya, berhak melihat badan usaha milik negara itu memang betul-betul menguntungkan, tidak ada orang yang bermain di situ, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menggerogoti badan usaha milik negara itu, sehingga kemudian badan usaha milik negara itu betul-betul bisa mempersembahkan keuntungan, bisa mempersembahkan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke Bang Miko, ini cadas sekali nih poinnya. Ini bisa jadi bahan awal untuk kita memulai JR gitu ya. Kalau political review-nya nggak jalan, Review kita khawatir 5 tahun setelah ini pemilu lagi belum ada juga Bang. Karena sepertinya yang akan diselamatkan kan aspek danantaranya ya, sebenarnya ya, dari itu semua gitu ya. Jadi bayi ini lahir dari sebuah proses yang cacat, dari rahim yang bermasalah gitu ya, sehingga juga nanti kita khawatir, jangan-jangan aset kita ini lama-lama hilang semua ini. Dengan skema undang-undang yang ngawur gitu ya, yang asal disusunnya. Oke Bang Miko, terima kasih untuk insight-nya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Semoga bisa lagi mampir di channel kita di tema-tema yang memang relevan dengan isu Bang Miko Kamal sebagai ahli di hukum bisnis gitu ya, dan hukum dagang gitu. Kita ketemu lagi dari waktu, sahabat integritas. Sampai jumpa.